Om Swastiastu. Di sini kami dari kelompok 3 mata kuliah pengantar dasar matematika akan membahas materi bab 3 mengenai kuantifikasi. Sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan nama dari anggota kelompok 3. Yang pertama yaitu saya sendiri, Niputu Devani Paradiasiwi, beserta rekan-rekan saya yaitu Igede Agus Wiryajaya, Nilu Ayu Sriasmini, Imade Arta Mulyasa, dan Mutiara Marcella BR Sagala. Baik, sebelum memasuki materi, saya akan menjelaskan pokok-pokok pembahasan yang akan dibahas. Pokok-pokok pembahasan yang akan dibahas meliputi kuantor, urutan kuantor-kuantor, hubungan kuantor eksistensial dan kuantor universal, kuantor-kuantor lain, simbolisme logika, dan kuantifikasi terbatas. Baik, saya akan langsung masuk ke materi pertama yaitu kuantor. Untuk mengubah kalimat terbuka menjadi kalimat deklaratif bisa menggunakan kuantor yaitu dengan menggunakan ungkapan. Rumus dari suatu kuantor dapat dilihat pada slide di mana itu merupakan bentuk dari kuantor eksistensial dan kuantor universal. Berikut merupakan contoh soal dari kuantor. Baik, saya akan menjelaskan materi mengenai urutan kuantor. Kalimat ada suatu X dan suatu Y sedemikian sehingga X berada dalam relasi P dengan Y yang dapat dituliskan seperti pada slide. Dan kalimat tersebut memiliki kesamaan dengan kalimat ada suatu Y dan suatu X sedemikian sehingga X berada dalam relasi P dengan Y. Sehingga kedua kalimat tersebut dapat disebut ekuivalen karena memiliki nilai kebenaran yang sama. Dan kedua kalimat tersebut dapat dituliskan seperti yang terlihat pada slide. Untuk menyatakan sebuah rumus dapat digunakan predikat variabel atau variable predikat seperti huruf kecil G dan seterusnya. Sehingga rumusnya dapat dituliskan seperti yang terlihat pada slide. Rumus-rumus tersebut menyatakan jika kuantor-kuantor tersebut sejenis, maka tempatnya bisa ditukar. Namun, hal tersebut akan memiliki makna yang berbeda antara kalimat untuk setiap X dapat ditemukan suatu Y dan seterusnya dengan kalimat ada suatu Y sedemikian sehingga untuk semua X berlakulah dan seterusnya. Yang dimana jika rumus tersebut ditulis menggunakan predikat variabel, maka rumus tersebut dapat ditulis seperti yang terlihat pada slide. Dan rumus tersebut berlaku umum. Di sini saya akan menjelaskan hubungan kuantor universal dan kuantor eksistensial. Kuantor universal mengindikasikan bahwa suatu bernilai benar untuk semua individualnya. Kata setiap, semua, atau seluruh merupakan kuantor universal. Nah, yang pertama itu dapat dibaca untuk semua X memenuhi Px, dan yang kedua dapat dilihat di selanjutnya ada kuantor eksistensial. Kuantor eksistensial menunjukkan bahwa di antara objek-objek dalam semestanya paling sedikit ada satu objek atau lebih yang menggunakan kalimat yang menyatakan. Nah, kata beberapa terdapat atau ada merupakan kuantor eksistensial. Nah, yang pertama itu kita dapat baca ada beberapa X yang ada dalam kalimat Px. Yang kedua dapat dilihat pada slide. Selanjutnya ada contoh soal yang dapat dilihat di slide. Kemudian hubungan kuantor universal dan kuantor eksistensial menunjukkan lingkaran semua anggota yang punya sifat G dari suatu semesta adalah sama dengan menyatakan bahwa ada anggota sekurang-kurangnya satu yang tidak mempunyai sifat G. Nah, sehingga dapatkan diimplikasi sebagai berikut. Jika dan hanya jika negasi untuk semua X memenuhi Gx, maka beberapa X memenuhi negasi Gx. Demikian juga lingkaran dari negasi untuk beberapa X memenuhi Gx sama dengan semua X memenuhi negasi Gx. Dengan demikian dapatkan rumus jika dan hanya jika negasi untuk beberapa X memenuhi Gx, maka semua X memenuhi Gx. Nah, untuk contoh soal dapat dilihat pada slide. Di dalam matematika masih digunakan kuantor-kuantor lainnya. Tetapi kuantor-kuantor tersebut tidak memiliki simbol khusus. Karena semuanya dapat dinyatakan ke dalam kuantor-kuantor eksistensial maupun universal. Contohnya, ada satu dan tidak lebih dari satu X yang memiliki sifat P. Kalimat di atas dapat disimbolkan seperti pada di layar. Artinya, ada suatu X sedemikian sehingga X itu mempunyai sifat P, dan untuk semua Y dari semestanya. Apabila Y memiliki sifat P, maka Y sama dengan X. Susunan kata seperti di atas banyak ditemukan dalam pembicaraan sehari-hari, sehingga diperlukan kuantor khusus dengan simbol pada layar, yang mana simbol tersebut dapat dibaca terdapat satu dan hanya satu X yang memiliki sifat P, atau terdapat dengan tunggal X yang mempunyai sifat P. Sebagai contoh soal berikut, terdapat X yang positif dan bersifat P. Maka untuk penyelesaian soal di atas, yaitu seperti pada di layar. Dan dibaca terdapat suatu X positif yang bersifat P. Selanjutnya adalah menggunakan simbolisme logika. Logika simbolik merupakan suatu penalaran yang menggunakan bantuan simbol-simbol logika. Dilihat contoh soal pada slide. Simbolisme logika, kita dapat mengekspresikan pernyataan awal dengan makna tetap.
Misalnya semua orang tidak kaya raya, maka dapat ditulis untuk semua X, jika X adalah orang, maka X tidak kaya raya. Dapat dirubah menjadi tidak semua orang kaya raya. Negasi untuk semua X, jika X adalah orang, maka X adalah orang kaya. Bahkan perangkai konjungsi sehingga menjadi ada X dengan X adalah orang dan X adalah orang kaya. Ini tentu memiliki makna yang sama dengan tidak semua orang kaya raya. Selanjutnya adalah mengenai kuantifikasi terbatas, di mana kuantifikasi terbatas ada dua berdasarkan kuantor eksistensial dan kuantor universal. Dapat dilihat pada slide. Dapat X positif dan bersifat P. Penyelesaiannya dapat dilihat pada slide. Selain menggunakan notasi yang pertama, pernyataan tersebut juga dapat dinotasikan dengan notasi yang kedua seperti pada slide. Itu saja pembahasan dari kelompok 3. Saya tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om.